buat saya jelasin secara konsepnya nih. Nah, yang kedua, mungkin konsepnya ini mau di lapangan apa di kelas-kelas, Pak? Ini juga. Langsung di lapangan, Sul. Berarti semua siswa berarti, Pak, di situ. Iya, 9 kelas. Oh, hanya kelas 11-nya aja, Pak ya? Iya, karena kelas Oke. 10-nya targetnya proyeknya kewirausahaan. Jadi kelas 11. Oh, Kelas 11-nya yang teknologi. oke, oke, Pak. Jadi nanti kan pasti kan ada beberapa presentasi yang saya siapkan, Pak, di situ kan, Pak. Tetapi dari sisi presentasinya itu apa? Hanya menyiapkan teknologi kan, teknologi kan ada di energi terbarukan ada 7 kalau nggak salah, Pak. Dari si wind turbine atau kincir kincir angin, kemudian tenaga surya ataupun tenaga matahari, kemudian kincir air kan, Pak, sama biodigester yang mungkin itu 4 itu yang mudah untuk dibuat gitu kan, Pak. Hmm. Nah, kalau biodigester itu ini apa kayak biogas gitu, Pak, yang dari misalnya dari sampah ataupun dari kotoran manusia ataupun kotoran sapi di dikumpulin dalam satu tabung, nanti gasnya ini bisa Wah, ini yang digunakan mantap. untuk Berarti intinya eh, nanti sudah, sorry saya potong, intinya bisa 4 itu tadi ya, 4 hal yang mungkin bisa dikerjakan di SMA iya, Gesik ya. iya betul, Pak. Tetapi kan dari 4 hal itu bisa bervariasi kayak jenis ataupun tipenya kan, Pak. Fungsinya bisa gitu kan. Kayak contohnya dari sisi ini dari sisi tenaga matahari misalnya itu kan. Itu bisa kalau siswanya jeli permasalahan di daerah sekitar apa, misalkan ada kekeringan gitu, kemudian kekeringan kan pasti kan ada pompa yang untuk iniin air dari sungai ke sawahnya, itu kan bisa pakai tenaga matahari, ataupun misalkan dari rumahnya dia sendiri, misalkan ketika pompa sumur buat ketoran kan itu ya bisa bisa kapanpun kan, Pak. Tapi kan untuk menghematnya siang hari ketika ada matahari kita pompa toren, malamnya bisa digunakan gitu, bisa kayak gitu. Jadi bisa menghemat energi bisa gitu, Pak. Contohnya. Oh, pompa toren tuh yang kamu gambar yang ketiga itu ya? Eh, bukan sih, Pak, itu. Oh, bukan. Oh, Bukan. buat pompa ke toren maksudnya. Iya, buat pompa ketoran misalnya itu Oh kan, iya, Pak. iya. Oke, oke. Pakai Jadi tenaga tergantung matahari gitu. aplikasinya. Iya. Nah, tetapi Hmm. slide yang saya buat ini eh, saya mengkonsepnya dengan ya kayak animasi video dan contoh-contoh ininya kayak aplikasinya paling gitu, Pak. Hmm. Iya, iya, iya. Termasuk tahapan caranya dulu, mungkin sebagai gambaran mereka. Eh, Mungkin ada beberapa tahapan cara saya juga bisa bisa siapkan juga paling itu, Pak. Tahapan misalkan pembuatannya ataupun dari sisi mengkonsep Ini mengkonsep juga minta teknologinya gitu, Pak. blueprintnya buat modul tuh. Berapa? Dia Ya. minta blueprintnya buat tahapan di modul. Oh iya, nanti di dibuatkan printnya didahulukan apa? PDF-nya dikirim ke kita dulu, Sul, biar kita juga dapat gambaran, Sul ya. Oke, 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 Pak. Oke, Pak. Nah, masalah biaya, Sul ya. Hmm. Kira-kira anak-anak itu butuh banyak nggak, Sul? Saya belum belum hitung detail sih, Pak. Tergantung dianya mau buat ke arah mana gitu. Contoh Eh, yang paling ini aja misalnya apa? Yang paling Paling murah murah, Pak. contohnya. kayak misalkan wind turbine misalkan buat ini ya, Pak, kayak buat lampu jalan gitu misalkan gitu kan. Kan itu kan pertama kan harus ada anginnya di sekitarnya gitu kan. Itu ya paling habis-habisnya 500.000 lah, Pak, satu Oh gitu. teknologi itu. Iya. Oh. Tetapi kalau nanti mau dibuatkan modul dengan catatan si siswa ini mau diarahin permasalahannya mau buatnya ditentuin atau siswa ini akan apa kayak semacam nyari permasalahan sendiri gitu, Pak. Nah, saya sih pinginnya kalau mungkin gitu ya, Iya, mereka menggali sendiri. Jadi dari teori-teori yang kamu sampaikan, nanti mereka iya. kontekstualisasi ke lingkungan mereka apa yang bisa mereka lakukan yang Iya. paling mungkin Paling dari. sih kayak gini, Pak. Kayak misalkan ini nih, apakah ini udah pertama udah dibikin kelompok atau belum, Pak?
Belum. Makanya kita ingin tahu juga batasan kelompoknya, jumlah kelompoknya. Nantinya tuh menurut ide kamu ini jalankannya per kelompoknya isi berapa orang gitu kan. Oke. Dari sini kita Oke. dapat gambaran nantinya. Ya mungkin sih bisa 4 sampai 6 orang kan Pak satu kelompok nih. Kalau itu sih saran saya sih Pak. Dari situ kan ketika udah ada kelompok, nanti tiap kelompok ini udah kumpul dalam satu kelompok. Ya misalkan hari Jumat minggu depan ini bisa ketika saya udah paparan dia kayak misalkan dikasih diskusi nih kayak 10 menit Pak. Kira-kira idenya apa gitu. Pertama itu kan. Idenya dia sendiri nanti dicatat. Apakah nanti setelah itu langsung dibikin kayak semacam peralatannya apa aja, ini fungsinya apa aja gitu kan Pak, kayak gitu. Nah setelah dia matang nanti kan guru-guru di sini kan bisa memberikan evaluasi nih, kira-kira layak nggak buat diaplikasiin kayak gitu Pak. Kira-kira layak buat dibuat nggak kayak gitu Pak. Kayak gitu. Itu dengan skenario 1. Kalau skenario 2 kita bisa arahkan. Jadi nanti saya bisa bantu buat kayak prototipenya apa aja yang akan dibuat. Misalkan ada 10 prototip dengan beda-beda jenis. Nanti bisa kayak udah ada modulnya lah, tinggal ini lo rangkai gitu. Tapi kan kalau kayak gitu si siswa nggak ada imajinasi buat nyari permasalahan di luar kayak gitu. Cuma jalanin tutorial doang Iya, gitu. jangan tutorial doang Pak itu. Nah, itu langkah terakhir sebenarnya sih, Sul. Iya. Langkah terakhir kalau mereka mentok. Karena nanti kelompoknya banyak nih, Sul. Bayangkan 9 kelas. Kalau misalnya skemanya 6 orang misalnya gitu ya. Iya. Satu kelas itu ada 6 kelompok. 6 kelompok dikali 9. Jadi sekitar 50 sekianan 54. nanti. Iya. Jadi akan ibaratnya akan ada 50 project nantinya. Iya. 50 mungkin produk 54. nantinya. Iya, 50 produk. Nah, ragam produknya apa bisa ya memang mungkin ada yang sama juga sih gitu ya. Ada yang sama pasti Pak, ya. Tapi modul yang istilahnya dalam bentuk modul itu terakhir sih sebenarnya kalau mereka mentok Iya. sih ya. Saya sih pinginnya mereka menggali. Nah, itu ilmunya cukup nggak gitu loh maksud saya tadi. Iya, paham. Nah, apalagi kondisi COVID kan dulunya, iya. jadi sekarang kan udah stuck semua nih. Iya. Luar biasa sih ini kalau jadi. Matur suwun, Bune. Kalau anggota kelompoknya ditambah bisa nggak Pak? Soal kan memakan biaya yang lumayan tadi kan sampai 1,5 juta ya. Kalau satu kelompoknya 6 anak kan lumayan juga biayanya Pak. Iya, bisa aja sih ditambahin. Misalkan jadi 10 atau berapa? 12. Ya, 12 nggak Oke. apa-apa. Ya, satu kelas dibagi 3 kelompok atau 4 kelompok aja, Pak. Hitungannya per kelas berapa kelompok gitu. Ya, kalau 12 berarti 3 ya? 3 Pas ya, Pak. 3, Pak. 3 Ya. kelompok. Tapi kayaknya kalau hari pertama Jumat langsung mereka diskusi per kelompok kayaknya masih berat tuh, Sul. Jadi pertama berat, tuh iya, bro, dulu tuh berarti pemaparan ente lumayan tuh dari jam 8 sampai jam 11 tuh, Sul. Ya, nggak masalah, Pak. Saya sediakan Infocus dan TV layar lebar lah di situ biar Iya, Pak. apalagi teman-teman yang bisa digali dari Samsul biar sama-sama ininya frekuensinya. Kalau pada saat pelaksanaan, Mas Samsul tuh tetap mendampingi atau gimana, Pak? Prosesnya sebagai konsultan kayak gitu, Pak. Apa gimana? Nah, makanya nanti banyak ditanya siswa gitu sih. Sebenarnya sih gini, Pak. Kan mungkin dari 9 kelas kalau dibagi 3 kan per kelasnya berarti 27 ya, Pak. 27 Iya, kelompok. 27. Oh iya, 27 kelompok ya. Nah, di situ mungkin tiap kelas kan ada tutornya misalkan. Ya, Ada tutornya pendamping. masing-masing pendamping kan di situ. Oh iya ya. Nah,
kalau misalkan suatu saat sebenarnya sih antara tutor dan misalkan ketua kelompok nih bisa kerja sama dengan baik nih Pak. Itu kalau misalkan dia stuck di permasalahan ataupun stuck di metode atau tahapannya bisa diskusi dengan tutor, nanti bisa kayak Zoom meeting atau misalkan dari Telegram sama saya bisa kayak gitu Pak. Kapanpun gitu ibaratnya Pak. Iya, iya. Itu bisa kayak gitu ibaratnya. Masalahnya tutornya rata-rata guru IPS ya. Ya nggak masalah. Yang penting kan ibaratnya Orang awam. guru IPS juga ibaratnya bisa menjembatani antara saya sama misalkan siswa ataupun misalkan siswanya langsung ataupun nanti bisa bikin grup WhatsApp ataupun apa kayak gitu Pak. Nggak Iya, apa-apa iya, bisa iya, juga. iya. Oke, oke. Ada rekan-rekan nanti yang bisa digerakin nggak tuh? Barangkali nanti bisa ide. Nanti coba saya cari dulu Mahasiswa Pak. nggak? Nah, bisa dihandle sama ente. Takutnya ente sibuk juga. Iya nanti coba saya cari juga sih Pak. Yang bisa gantian ke Cirebon maksudnya kayak gitu kan Pak? Iya, ya Iya, temporary aja sih sewaktu-waktu ketika kita butuh iya. lagi. Mungkin. Jadi bisa jadi begini. Jumat besok ente datang, ya Jumat depan mereka, Jumat besoknya lagi mereka diskusi di kelas, bayangkan. Hmm? Kemudian mungkin Jumat yang ketiga itu harus ketemu lagi untuk menguatkan Oh iya bisa sih Pak kalau gitu. Masih oke Pak. seperti itu. Sisanya nanti bisa dihandle oleh teman-teman pendamping. Nah, ini kan teman-teman pendamping semua nih. Bisa Pak. Masuk banyak kan? Masuk. Gimana Bu Adibah, Bu Puji, tentang STEM-nya nanti gimana tuh? Jadi buat tahapannya nggak nantinya yang sudah disampaikan Samsul tadi? Ini konsennya kemana sih Pak sebetulnya? Kontennya di Tadi ini bilangnya biogas sampah, kemudian ada empat kata Mas Samsul tadi ada 4. Nah itu Coba sebenarnya Sul, konsennya sebutin mau lagi Sul. kemana? Ya, jadi kalau misalkan energi terbarukan, teknologi energi terbarukan ada totalnya ada 7. Cuman dari 7 itu yang paling mudah untuk diaplikasikan itu 4 gitu kan. 4 teknologi. Sebab yang lainnya kan kayak misalkan geothermal nggak mungkin kan harus ada ininya. Ataupun Panas bumi. misalkan iya yang panas bumi kan nggak mungkin kan. Ataupun tenaga ombak itu juga nggak mungkin harus ke laut kayak gitu. Jadi yang mudah-mudah aja. Pertama kan tenaga matahari 1, kemudian kincir angin, kemudian kincir air sama biogas gitu. Ada yang kelima misalkan proses gasifikasi itu juga susah juga kayak gitu. Itu harus lebih teknologinya harus lebih disiapkan lagi gitu. Sebenarnya secara general bisa diaplikasiin gitu kan. Tapi nanti mungkin saya akan berikan juga kalau misalkan siswanya mau ada arah ide ke situ juga nggak masalah gitu. Nah, jadi Ini konsennya nanti tuh empat-empatnya mau keempat-empatnya, Bu. digasihkan apa satu aja? Enggak, Empatnya. keempat-empatnya. Kita tawarkan ke siswa ke teknologinya keempat-empatnya. Nanti siswa mau milih yang mana? Ya, ini kan sih kalau hanya satu malah nggak terlalu ini ya, nggak terlalu Iya, sempit nantinya ya, betul. terlalu beragam. Tapi nanti di modulnya kita nulisnya empat-empatnya juga, Pak? Iya, empat-empatnya. Nanti kan Samsul kirim apa namanya? Kirim PPT-nya. tulisan-tulisan Iya, PPT-nya. Nanti baru kita terjemahkan. Saya pinginnya empat-empatnya malah. Jadi ada Ya. kelompok yang pegang biogas, ada kelompok yang pegang iya, kincir angin misalnya. iya, kayak gitu. Ada kelompok yang kincir air gitu. Betul. Pak, kalau biogas itu bukan masuk ke dalam pengolahan sampah. Yang tadi katanya biogas ngambilnya sampah temanya. Itu nggak masuk ke dalam pengolahan sampah, Pak? Oh Yang ya, nanti jadi itu biogas itu kan dari sisi misalkan sampah makanan yang ini nih, yang udah bau banget kan, ibarat bisa kayak gitu, ataupun dari sisi apa kayak misalkan kotoran
manusia juga bisa, pakai kotoran manusia ataupun misalkan kotoran hewan juga bisa gitu kan. Nanti dikumpulin dalam satu drum ataupun tangki, nanti bisa diproses ininya, ambil gas ini metannya itu kan pakai gas metan nanti kan keluarnya gitu. Itu kan faktor kimia kalau misalkan diaplikasikan ke ilmu kimia. Iya Bu, kita nanti konsennya ke energinya Bu. Pak, berarti stepnya ke berarti kan Putus-putus Jar, hidup berkelanjutannya. putus-putus Jar. Yang kayak hidup berkelanjutannya bisa dirangkul sekalian nggak Pak, itu yang biogas tuh, yang ide biogas. Biogas Bukan itu- dengan gaya hidup berkelanjutan. Ya bisa aja, bisa aja. Bisa aja. Tapi kita nggak apa-apa, fokus ke energi aja dulu. Itu dianggap sebagai energi aja dulu. Rekayasa teknologi dulu. Sebab kan biogas kan gasnya bisa diaplikasikan buat misalkan gerakin generator juga bisa ibarat itu kan. Ataupun menakin apa jadi listrik juga gitu. Cuman kan yang penting kalau udah keluar api itu udah pasti energi kayak gitu kan. Tuh, saya mau nanya so, dengan Ya, angin Pak. yang ada di kita itu pasti bisa menghasilkan listrik so. Ya angin-anginan sih Pak kalau di daerah situ. Iya. Bisa Kecuali nggak? mungkin Atau pinggir faktor laut ya Pak ketinggian? itu. Faktor ketinggian juga. gimana? Faktor ketinggian Pak. Akhirnya kita bikin itu ya dalam posisi yang sangat tinggi gitu. Ya emang harus gitu sih. Di pinggir laut aja bisa 10 meter harus kan Pak kayak gitu kan. Oh iya. Minimal. Jadi berpengaruh juga faktor ketinggian. Ya, ya. Ya, tapi bisa nggak kira-kira di daerah kita memunculkan kincir angin? Agak susah Pak, agak susah. Kalau misalkan di sawah ya mungkin ibaratnya dalam sebulan tuh kena anginnya bisa dalam sebulan sekali atau 2 kali kayak gitu. Maksudnya? Ya misalkan kalau misalkan diletakin di sawah dengan ketinggian tertentu kena anginnya tuh hanya dalam sebulan tuh bisa sekali atau 2 kali gitu kan. Anginnya kan nggak kencang di daerah Cirebon kan Pak. Kecuali di pinggir laut kayak gitu. Tapi kalau hanya sekedar bisa menghasilkan listrik yang optimal untuk ngerjain sesuatu yang ringan gitu bisa ya? Bisa itu bisa Pak, bisa. Oke. Waduh, Zoom saya habis nih. Nggak kerasa. Oke teman-teman, masih ada lagi nggak? Jadi gambarannya kayak gitu nanti. Intinya sebelum hari Jumat, so, ente sudah kirim PPT-nya, so. Ya, insya Allah Pak. Ntar saya kirim Pak. Ya, silakan, Bro. Dikhawatirkan dari 4 itu tuh ya ada kecenderungan mengelompok ke salah satu model energi gitu. Misalnya ketika anak-anak melihat presentasi, oh kayaknya misalnya angin yang paling mudah, jadi duduk angin semua dia milihnya. Nggak apa-apa, wes. Nah, kita harus bisa mencegah itu, Pak. Ya, Samsungnya harus bisa menceritakan bahwa keempat-empatnya itu mudah. Nanti baru mereka nggak akan tertarik ke satu blok. Prototipenya jalan kan, Sul? Insya Allah jalan Pak. Insya Allah Pak. Mas Samsul, Iya Pak. kalau misalnya kecepatan air buat energi mikro hidro itu kira-kira di sekitar Gersik mampu nggak ya menghasilkan listrik? Mampu Pak, mampu. Mampu. Di situ kan ada arus ya aliran irigasi sih, sungai irigasi kan. Iya. Gampiang. Walaupun nggak terlalu kuat juga kan. Ya, Karena mampu, kan daerah Pak. dataran rendah ya. Kan Mampu, lemah. Kecuali daerah dataran tinggi kan arusnya kencang. Berarti mampu ya? Mampu Pak, mampu. Iya, Assalamualaikum, izin Pak. Silakan Pak Ragar. Iya, kalau melihat situasi dan kondisi di daerah Cirebon sendiri yang paling memungkinkan itu menurut saya itu energi panas, Pak. Energi panas yang dimanfaatkan sedemikian rupa, Pak. Karena saya lihat di Cirebon ini energi panas tidak dimanfaatkan secara maksimal. Nah, padahal ini potensi, Pak. Dengan suhu panas seperti ini bisa dijadikan
perubahan energi bagi yang bisa dimanfaatkan, bisa jadi surya, pencahayaan di setiap tempat, ataupun juga untuk energi yang lain lah seperti itu. Ya, Pak Samsul bisa kan? Iya, sebenarnya kan di Cirebon itu kan panasnya kan panas banget nih. Tetapi kalau buatan energi matahari itu bukan panas yang diambil, tapi fotonnya yang diambil. Jadi kalau misalkan panas dengan temperaturnya 25, nih temperatur ambien di sekitar kita 25 itu lebih bagus itu. Tapi misalkan kalau panas temperaturnya 35 ya itu kurang bagus juga. Jadi ibaratnya performan ininya tenaga mataharinya itu turun juga gitu kan. Kayak Iya, gitu. artinya berarti kan kita harus bisa menciptakan itu sendiri, Pak. Betul, iya. Nah, Jangan contohnya gini, tergantung pada tanggal di 25 gitu kan. betul. Misalkan contohnya nih ada satu kelompok ini bisa kerjasama misalkan. Yang satu misalkan tenaga matahari dengan misalkan ketika siang hari dia isi toren gitu kan. Nah, kemudian torennya full ketika malam hari itu si torennya ini buat ngalirin buat menghasilkan listrik buat tenaga air bisa gitu. Jadi namanya tuh ini kayak semacam ya bisa dimanfaatin ketika ketika malam hari tornya buat bikin mikrohidro kayak gitu. Iya. Iya, artinya terus bisa menghasilkan energi yang lain mungkin kan gitu. Iya, kayak gitu. Iya, artinya terus siklusnya terus berjalan ya. Iya. Siap-siap. Wah, Sul, kalau solar cell tuh mahal nggak? Kan untuk tenaga matahari perlu solar cell. Iya, Pak. Itu harga per watt peak-nya kan kalau solar cell ataupun kincir angin kan biasa tuh watt, Pak. Watt peak. Watt peak tuh di mana titik puncaknya itu. Itu biasa tuh sekitar 6.000 sampai 8.000 sih kalau yang kecil-kecil, Pak. Kalau misalkan 50 iya. Ya, 6.000 perak, Pak. Kalau misalkan 50 watt peak berarti kan 50 kali 6.000 ya udah 300.000, Pak. Kayak gitu. Kita buat miniatur aja, Pak Agus. Iya, minimal Tapi kalau misalkan miniatur juga bisa buat misalkan ngecas power bank bisa gitu-gitu, Pak. Nah, minimal itu artinya benar-benar sudah tercipta listriknya gitu loh, misalnya kayak Iya, gitu. Pak. Kita nggak bicara kekuatan besarnya dulu gitu. Sama untuk angin juga kira-kira bisa seperti itu aja, so. Kan sekarang juga kayak mobil-mobilan pakai tenaga surya juga udah ada, Pak. Di Tokopedia kalau mau beli, ntar coba saya beliin deh, Pak. Buat misalkan diperagain ini kan itu kan sebuah teknologi dari tenaga surya. Kalau misalkan kena matahari, mobilnya jalan gitu, Pak. Kayak gitu. Oke, mantap. Kira-kira nanti Pak Agus bisa tenaga surya, Pak Agus. Iya benar. Itu kira-kira siswa dengerin kayak gini sesuatu yang mencengangkan dan impossible apa sesuatu yang mencengangkan tapi possible gitu loh. Itu yang saya khawatirkan. Wah, hebat sekali tapi nggak mungkin kayaknya. Takutnya begitu. Ya, kan belum tentu, Pak. Coba dulu aja, Pak. Oke, jadi nanti harus menciptakan sesuatu yang Tapi mungkin bisa ya. Di lab saya juga sering kedatangan dari anak SD sampai anak SMA kan, Pak, di situ. Itu kadang pertanyaan-pertanyaan dasar yang agak susah buat kita jawab tuh dapat dari mereka-mereka gitu, Pak. Kayak gitu. Contohnya apa, Pak? Yang tidak terbayangkan bisa terbayangkan ya, Mas. Iya, yang nggak terbayangkan tuh tiba-tiba dia memberikan pertanyaan yang agak susah gitu buat dijawab gitu, Pak. Kayak gitu kadang. Tapi nggak masalah. Karena mereka ingin tahunya tinggi. Iya. Boleh tuh Pak Agus. Kali-kali kita kunjungi tuh kampusnya di mana tuh? Di UI. Di UI kita di sini. Iya, sekaligus anak-anak di sana Pak Agus. Pak Agus. Ya. Kalau tentang materi energi baru terbarukan itu di pelajaran geografi ada Pak Agus pengantarnya. Biasanya juga setiap tahun itu ngajar di kelas 11. Itu materi kelas 11 ada di geografi tapi semester 2 namanya UBT. Fisika juga ada. Jadi pengantarnya bisa dari geografi, ya dibahas ke 7-7-nya emang. Ada 7. Kayak geotermal, terus tenaga air, tenaga angin sampai panas. Tenaga surya itu ada. Nah, jadi pengantarnya itu bisa dari mata pelajaran geografi di kelas. Nah, nanti praktiknya langsung sampai ke modul-modulnya itu dari Samsul, dari Mas Samsul gitu, Pak.
Boleh. Pak, Kira-kira panas bumi membuat belum ada ya, pengalaman Pak baru Haris? kan buat siswa kan yang kayak gini dibandingkan waktu kelas 10. Iya, Kelas 10 kan istilahnya banyaknya ke kewirausahaan, seni, budaya. Nah, begitu kelas 3 mereka begitu kelas 2 mereka agak kaget sedikit nih. Langsung ke bicara sains. Gitu loh. Ya wis, kita sudah dapat bayangan nih dari Samsul nih. Nanti kita tunggu PPT dari Samsul. Mudah-mudahan sebelum hari Jumat Sul ya, biar kita Iya Pak, bisa bisa Pak. baca-baca Iya. dulu. Kemudian, jadi masih 1 minggu lagi, 1 minggu 2 hari lah, ya masih 9 Iya Pak. hari lagi kita. Oke Pak. Ada lagi nggak teman-teman? Cukup? Pak Agus, cukup. Terima kasih. Ya, oke. Gimana ada? Blueprintnya Apa Jar? Fajar? kalau saya sih buat apa namanya aja sih persiapan modul. Kalau untuk menyampaikan siswa sih saya semoga Samsul. Oke, oke. Tapi saya Nanti pribadi saya buatkan modulnya Pak, bisa Pak. Oke, Jar. boleh dengan Bu Adiba ya, yang nyusun ya. Iya. Tapi saya tertarik juga sih buat nanti ikutan mencoba juga apa yang disampaikan. Pengen jadi ilmuwan buat sampai pinter. Iya. Terima kasih Pak Samsul. Oke. Ya. Oke, cukup ya teman-teman ya. Sudah cukup lah gambarannya. Iya. Insya Allah, ya, mudah-mudahan membuat suasana baru di pemikiran-pemikiran siswa. Ya. Oke, Sul. Thank you, Sul. Oke, sama-sama Pak. Ya. Pemikirannya. Ya, makasih Mas Samsul. Oke, yuk sama-sama. Saya Saya akhiri ya, duluan ya, Pak. teman-teman. Ya Pak. Sul, sampai ketemu lagi, Sul. Baik Ya. Pak. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.